Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Ada kalanya wanita yang hamil, wanita yang menyusui, ya Allah mikir, gimana ya kalau nggak puasa, sedangkan puasa itu wajib. Kalau ternyata puasa tapi kondisinya, ya Allah berat banget. Ya, karena memang kondisi antara satu wanita yang hamil dengan wanita hamil yang lain kan berbeda-beda. Solusinya turunlah dalam surat Al-Baqarah ayat 184. Ayat ini sekali lagi, ujung ayatnya Allah menyebutkan in kuntum ta'lamun. Jika kalian mengetahui, berarti kita ketika sudah belajar ini harus makin tahu, harus makin paham. Jangan makin keder. Maksudnya keder begini. Bingung deh, kata ustadz ini begini, kata ustadz ini begitu. Jadi sebenarnya ustadz yang mana sih yang benar? Bingung deh, ini mazhab yang mana sih? Berarti kalau kita semakin dikasih tahu, semakin kita bingung, tujuan ayat ini nggak nyampe kepada kita. Kita perlu ngelmu. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan di dalam ayat ini, nggak ada sih disebutkan wanita hamil, nggak ada disebutkan wanita yang menyusui, nggak ada. Ayatnya hanya mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi mereka yang tidak mampu. Berarti kategori yang tidak mampu sangat memungkinkan antara satu sahabat dengan sahabat yang lain berbeda. Contoh, ya Umar bin Khattab. Namanya aja anaknya Umar bin Khattab, ya, Abdullah bin Umar bin Khattab. Kita paham banget Umar bin Khattab itu orang yang sangat idealis. Orang kalau baca Al-Quran aja kenceng-kenceng. Tujuannya apa? Biar orang yang lalai itu tersadarkan. Biar setan tahu di sini ada Umar. Itu kan karakternya Umar bin Khattab. Ya, dan menjadi bawaan juga karakter putranya Abdullah bin Umar. Nah, Abdullah bin Umar menyebutkan ayat ini adalah siapa? Orang tua yang sudah lemah, ya sudah renta. Gak semua orang tua, karena banyak orang tua giliran puasa aja deh. Ibu mah udah tua, wong sepuh. Tapi giliran jalan-jalan, jangan bilang aku orang tua nih. Kalau jalan-jalan deh gayanya udah gaya anak muda. Nih. Ya Umar bin Khattab, ya Abdullah bin Umar bin Khattab menyebutkan ayat ini bisa jadi orang yang sudah tua renta, yang sudah tidak mampu untuk berpuasa. Tapi tidak kepada wanita yang hamil, tidak kepada wanita yang menyusui. Karena bisa jadi wanita yang hamil, wanita yang menyusui, fisiknya memang dianjurkan oleh pihak medis, nggak ada penghalang untuk berpuasa. Ya bagus bahkan wanita hamil itu puasa. Bagus wanita yang menyusui itu puasa. Tinggal tertib makannya. Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar bin Khattab tidak menganggap bagi yang mereka tidak mampu ini adalah wanita yang hamil ataupun menyusui. Beda sikap dengan Abdullah bin Abbas. Yang memang dikenal dengan kelembutannya, realistis. Apa kata Abdullah bin Abbas? Ayat ini bisa jadi ajus, orang yang sudah tua renta. Bisa jadi siapa? Wanita yang hamil, wanita yang menyusui. Sehingga wanita yang hamil, wanita yang menyusui dalam ayat ini boleh mendapatkan kerikanan ketika dia tidak berpuasa dengan membayar fidyah. Nah, sekarang ketika kita sudah tahu, oh dari zaman dulu emang udah berbeda pendapat ya, iya.
perbedaan pendapat masalah madhab ini bukan surga dan neraka. Perbedaan pendapat dalam masalah mazhab fikih karena memang antara satu orang dengan orang yang lain diberikan opsi yang paling nyaman, yang paling memungkinkan. Karena ayatnya Allah hanya menyebutkan wa 'alal ladzina yutiqunahu, bagi yang tidak mampu. Berarti mana yang paling utama? Bayar fidyah ataupun puasa bukan tolak ukurnya suaminya. Tolak ukurnya adalah wanita itu sendiri. Karena wanita itu yang paling tahu kemampuan dia. Dan juga berdasarkan dari rekomendasi medis. Ya, jangan wanita ini memaksa, enggak aku mau puasa. Padahal dari pihak medis ibu bahaya puasa. Kenapa? Karena janinnya bisa nanti tidak berkembang. Jadi ketika wanita itu menganggap, aku mau puasa aja, aku nggak mau manja. Tapi kalau dari pihak medis lebih bahaya berpuasa, jangan maksakan puasa. Ya, tapi kalau dari pihak medis, ibu ini kayaknya harus di stop makan. Dan posisi yang paling memungkinkan untuk di stop makan, ketertibannya dengan puasa. Jadi kalau kata orang hamil itu, aku udah gak sanggup, aku lapar, kayak mau mati. Kalau kata dokternya, orang puasa pasti lapar, tapi tidak semua orang lapar bakalan mati, kan gitu. Tapi kalau kata dokternya, ya wanita ini dia memang harus berpuasa, karena kalau nggak berpuasa bahaya kepada janin. Itu bisa kelebihan badan, bisa kelebihan gula dan segala macam, kelebihan garam. Ini semua ya dikembalikan kepada kemampuan wanita hamil dan juga rekomendasi dari dokter. Setelah itu nih, setelah dia mungkin ada yang nggak sanggup aku, kadang puasa, kadang enggak. Yang namanya kondisi beda-beda. Dalam surat Al-Baqarah 184, Allah benar-benar memberikan kemudahan. Ya, yuridullahu bikumul yusra. Ya, Allah itu suka kemudahan. Allah tidak suka mempersulit. Maka apa pilihannya? Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi mereka yang tidak mampu, ketika dia membayarnya juga berat dengan puasa, fafidyatun ta'amu miskin. Boleh bayar dengan fidyah. Berapa itu fidyah? Ya, fidyah adalah memberi makan ya seseorang. Yang orang puasa wajib makan kan 1 kali. Jadi minimal fidyah itu 1 kali. Tapi nominalnya harus seperti yang kita makan. Kalau kita makannya seharga restoran Padang, jangan ngasih fidyah harga warung Padang. Kan antara restoran sama warung Padang, walaupun sama-sama ayam bakar, harganya kan beda. Jangan fidyah aku kan sesuai dengan aku makan ya. Ya aku makannya ayam bakar. Ya, biasanya ayam bakar restoran Padang. Dikasihnya ayam bakar warung Padang yang mungkin hanya belasan ribu. Enggak, harus sesuai dengan nominal yang kita makan. Walaupun boleh 1 kali. Ini ayat di penggalan yang pertama. Namun Allah menyebutkan opsi yang kedua, faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah. Bagi mereka yang tidak cukup hanya dengan memberikan fidyah, dia ingin nambah dengan fidyah lagi, dia ingin menambah dengan puasa lagi. Jawaban Allah apa? Khairul lakum. Baik, khair, nggak apa-apa. Ya, itu dikembalikan kepada kamu. Atau wa antasumu. Dia memilih entang dengan puasa aja, aku nggak bayar fidyah, aku puasa aja. Jawaban Allah apa? Khairul lah. Itu juga baik. Artinya bukan berdasarkan kantong suaminya. Suaminya mentang-mentang kantongnya tebel, udah gak usah puasa. Berapa sih bayar fidyah? Aku bayar, aku lipat gandakan 2 kali lipat. No. Kembali kepada wanitanya. Atau suaminya pelit. Ya bilang sama istrinya, enggak aku gak mau bayarin. Cemen kamu, teman-teman aku di kantor yang hamil tetap puasa. Kenapa istri saya cemen? Enggak.
harus puasa. No, semua dikembalikan kepada wanita itu sendiri. Karena Allah hanya ingin menunjukkan Islam itu adalah rahmatan lil alamin, penuh dengan kasih sayang. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.